biar kalian bisa belajar lagi. Oke, ini berkaitan dengan metabolisme nitrogen. Pertama kali, nitrogen itu apa sih? Gitu ya. Nitrogen itu apa? Senyawa apa? Bahan apa? Gitu ya. Sehingga dia penting banget untuk dipakai tumbuhan. Gitu. Kita lihat dulu, nitrogen itu apa? Nah, nitrogen dengan apa? Kode unsur N ini merupakan unsur esensial yang dibutuhkan tanaman untuk melakukan metabolisme. Komponen utama, nah ini komponen utama dalam asam amino. Oke, asam amino. Asam amino itu apa sih? Ada yang tahu nggak asam amino itu apa? Vela. Asam amino itu apa, Vela? Vela? Asam amino itu protein, Bu. Iya, betul. Kalau sintesis asam amino sudah nggak? Udah ya? Belum ya? Sintesis asam amino, pembentukan asam amino itu dari apa sih? Gitu. Ada yang tahu nggak? Pembentukan asam amino itu dari apa? Ardito. Asam amino, sintesis asam amino. Yang biasa di genetika. Sintesis. Dari transkripsi DNA mungkin. Oh iya, betul sekali. Siapa yang jawab? Al ya, Bu. Oh, Al ya. Oke, Al. Terima kasih, Al. Jadi memang sintesis asam amino ini adalah pembentuk untuk DNA. Jadi ada unsur N ya di dalam asam amino ya. Asam amino itu ada unsur N, ada unsur C, ada H, ada O. Jadi ada 4 unsur. Nah, di alam itu nitrogen itu ada 2 bentuk. Jadi kalau asam amino itu dari proses transkripsi, translasi yang bahan dasarnya adalah DNA, ya kan? Basa nitrogen. Nah, basa nitrogen itu ada asam aminonya. Gitu. Jadi untuk membentuk DNA, untuk mentranskripsi, translasi, kemudian mereplikasi ya penggandaan DNA atau mitosis, melakukan mitosis, meiosis itu sangat membutuhkan yang namanya nitrogen sebagai komponen dasarnya. Gitu. Nah, sekarang nitrogen itu dari mana gitu ya? Kalau tumbuhan itu nitrogen dari mana? Kalau manusia mendapatkan nitrogennya dari mana? Kalau kita mendapatkan nitrogennya dari mana? Dari makanan mungkin, Bu. Ya, unsur apa? Makanan yang mana yang banyak nitrogennya? Kacang-kacangan. Ya, kacang-kacangan. Itu kan tumbuhan ya. Kemudian kita makan klorofil itu juga mengandung nitrogen gitu ya. Kemudian protein itu juga mengandung nitrogen gitu. Jadi kita kalau manusia itu mendapatkan nitrogennya itu tidak secara langsung kita membuat sendiri gitu ya. Tapi kalau tumbuhan itu perlu karena dia nggak bisa makan secara nggak punya mulut gitu ya, nggak punya mulut secara artifisial mulut gitu, sehingga dia harus merombak sendiri apa-apa yang dia butuhkan. Nah, ketersediaan nitrogen di alam itu ada 2 bentuk, ada dalam bentuk nitrat, ada dalam bentuk amonium. Tapi yang ada di udara itu bentuknya tidak nitrat, tidak amonium, tapi dalam bentuk N2 atau nitrogen. Nah, nitrogen itu sifatnya itu racun bagi tubuh kita. Jadi kalau bentuknya adalah N2 itu adalah racun bagi kita. Tapi kalau sudah diorganikan atau dia diikat dengan sesuatu yang lainnya atau dia berikatan atau dia membentuk unsur lain, itu baru bisa bersifat organik. Dan itu yang bisa dipakai tumbuhan untuk melakukan metabolisme. Artinya bisa dipakai lagi gitu. Nah, unsur hara esensial terlibat dalam metabolisme, fungsinya tidak dapat digantikan oleh unsur lain. Jadi kalau misalnya nggak ada nitrogen, gantinya apa? Nggak ada.
ya nitrogen adalah nitrogen gitu. Sepenting itu nitrogen ya. Jadi tumbuhan tidak dapat menyelesaikan siklus hidupnya tanpa unsur tersebut. Jadi siklus sel untuk pembelahan sel, untuk membentuk DNA itu perlu yang namanya nitrogen. Kemudian ada 17 unsur esensial meliputi nitrogen, makronutrien dan mikronutrien. Itu banyak banget. Makronutrien dan mikronutrien. Nah, ini unsur makronutrien. Saya ketutupan saya. Saya di mana ini anaknya? Sini aja. Nah, ada makronutrien, ada mikronutrien. Makronutrien ini bukan besar-besar tidak, tapi dia dibutuhkan dalam jumlah besar gitu ya. Dalam jumlah besar di dalam tubuh, makronutrien. Sedangkan mikronutrien itu ya dibutuhkan tapi dalam jumlah kecil, bukan ukuran, bukan berkaitan dengan ukuran, tapi berkaitan dengan kebutuhan. Gitu. Suara musik anak saya kedengaran nggak? Enggak, Bu. Sorry ya. Sebentar. Oke, sorry, saya sedang negosiasi dengan anak saya agar dia bisa berbaik-baik. Oke, gitu ya. Jadi makronutrien dan mikronutrien itu berkaitan dengan jumlah yang dibutuhkan. Semakin banyak, maka dia termasuk golongan yang makro, bukan berkaitan dengan ukuran. Nah, ini ada CHONK, NPK, CAMGS. Nah, ini semua ini ada di karbohidrat ada nggak? Karbohidrat itu C6H12O6 gitu ya. Protein CHON. Kemudian untuk pertumbuhan fosfor ada P. Kemudian untuk pemanjangan sel ada kalium, ada untuk menetralisir pH ada Mg, S ada Ca gitu ya. Jadi kebutuhannya itu banyak banget unsur-unsur makronutrien sehingga dia dikatakan dia disebut dengan makronutrien. Nah, unsur hara makro itu penting bagi tanaman. Dalam tubuh hanya karbon, oksigen, dan hidrogen yang jumlahnya paling banyak. Dalam tumbuhan hanya karbon, oksigen, dan hidrogen yang paling banyak jumlahnya. Dalam proses fisiologi, pemegang peran penting yaitu protein. Nah ini, N itu peranan pentingnya adalah ini, bagi membentuk protein, protoplasma, dan enzim. Kemudian penyusun klorofil dan sitokrom. Ya, klorofil tahu kan ya? Yang warnanya dia menjadi hijau itu. Yang kemudian dia memberikan pigmen itu. Klorofil. Kemudian ada sitokrom. Sitokrom ini hormon yang berkaitan dengan perbungaan. Kemudian ada amida, asam amino, asam nukleat, nukleotida, hormon, vitamin, dan alkaloid. Nah, ini alkaloid, vitamin, hormon ini termasuk metabolisme sekunder. Gitu. Hormon ini penting, tapi jumlah yang dipakai nggak banyak, tapi penting gitu ya. Tuh. Kemudian, nah ini N. Ini ada di fungsi struktural, dia ada pada tanaman 1,5 dibutuhkan. Yang paling banyak O, C, dan H. Nah, ini berat atomnya 14, molekul mikromol 1000 mikromolekul dalam konsentrasi bahan kering. Nah, ini asam amino. C, N, H, O. R-nya ini tergantung rantai karbonnya seberapa panjang gitu ya. Memperbaiki pertumbuhan vegetatif pada tanaman. Fungsinya seperti itu. Kemudian tanaman dapat tumbuh, terjadi pembelahan sel, memberikan warna hijau, kemudian menduplikasi DNA. Nah, itu perlu yang namanya nitrogen. Gitu. Nah, gejala-gejala kekurangan N itu kalau nggak ada nitrogen, dia akan memperlambat pematangan tanaman. Gitu. Kemudian pertumbuhannya kerdil, gitu. Batang-batangnya lemah karena salah satu fungsi nitrogen adalah membentuk klorofil, maka warnanya jadi kuning, gitu. Tidak
tidak secerah yang memiliki banyak klorofil gitu. Kemudian mengurangi daya tahan terhadap penyakit gitu. Kalau dia klorofilnya sedikit, kan tadi salah satu metabolit sekunder yang tersusun dari N adalah alkaloid. Nah, kalau nggak ada alkaloid, itu kan memberikan rasa yang pahit, kadang aroma yang tidak sedap. Nah, itu sebagai daya tahan terhadap hama atau serangga dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak ada itu, maka dia akan mudah untuk terjangkit penyakit. Gitu. Kemudian untuk pembelahan sel, nah ini arah pertumbuhan akar akan terbatas gitu ya. Jadi tidak pertumbuhan akarnya tidak sampai memanjang gitu, karena memang yang dibuat untuk membelah sel itu tidak ada. Nah, distribusi nitrogen. Di dalam proses fotosintesis, N itu terdapat pada seluruh jaringan, gitu. Pada sel yang aktif. Semuanya ada unsur L-nya. Pada kondisi klorosis daun muda, tetap hijau lebih lama karena mendapatkan nitrogen larut yang berasal dari daun tua. Jadi nitrogen itu bisa dipindah-pindahkan. Gitu. Dari daun tua ke daun muda. Jadi kalau dia mau menggugurkan daun, itu nitrogennya itu dipindahkan dari daun tua ke daun muda. Kemudian dari batang ke meristem batang. Itu dari tengah batang ke samping, arah samping, karena dia mendukung pertumbuhan, gitu ya. Kemudian kalau sudah tua kan akan mengalami kerontokan atau gugur daun. Apa sih istilahnya? Kalau di Pak Eko itu gugur daun itu namanya apa? Meranggas. Bukan. Istilahnya meranggas itu kalau dalam keadaan kekeringan, kurang air, di meranggas. Apa sih istilahnya? Senesens, penuaan. Nah, kalau sudah penuaan, dia harus menggugurkan daun. Nah, sisa-sisa nitrogen yang ada di daun itu, dia akan jatuh kan di dalam daun yang kuning, yang tua itu. Nah, nitrogen yang tua itu juga tidak akan terbuang sia-sia gitu di dalam tanah. Nanti juga akan dirombak lagi oleh bakteri pendegradasi selulosa untuk membuat nitrogen juga. Nah, nanti kita akan belajar. Nah, ini nitrogen dari daun translokasi ke batang ketika daun senescent. Jadi mengalami penuaan. Kalau sudah dia merasa tua, kemudian klorofilnya sudah mulai menurun, nah itu dia cepat-cepat mentranslokasikan nitrogennya ke daun muda. Gitu. Sehingga yang daun muda itu akan tetap tidak kehilangan. Karena yang tua itu sudah sadar diri ya, oh saya sudah tua, sudah waktunya digantikan oleh yang muda-muda begitu ya. Jadi lebih baik ilmu-ilmunya itu disalurkan ke yang muda-muda begitu. Sama seperti saya gini, saya kan sudah menjelang sudah 1/4 abad di umurnya, lebih dari 1/4 abad gitu. Saya akan menyalurkan ilmu-ilmu ini kepada yang muda-muda, yang atas 19 gitu, yang masih 20, 22 gitu ya. Itu lebih penting ilmu ini. Kemudian konsentrasi N pada batang, silim, dan foim itu lebih tinggi pada saat pertumbuhan. Tinggi pada saat pertumbuhan. Lambat pada musim gugur dan dingin. Jadi dia kalau mengalami pembelahan sel, mengalami pertumbuhan ke samping lateral, atau membuat pucuk, membuat tunas. Nah, itu N-nya itu dibutuhkan sangat banyak gitu. Daripada ketika tumbuhan itu mengalami dormansi, atau istilahnya kalau di musim dingin, musim menghambat pertumbuhan sementara untuk nabung energi untuk ketika nanti musim semi, musim panas, nah itu pertumbuhannya sudah cepat gitu ya. Jadi nabung energi. Gitu. Kemudian, nah ini kandungan nitrogen di berbagai tumbuhan dewasa. Pada daun sekian ya. Paling banyak adalah bahan organik tanah. Nah, ini. Dari sini bagian reproduksi cuma 2-3 akar. Yang paling
banyak adalah di sini. Karena ini memang tempat produksinya, bahan organik tanah. Itu ya. Nanti kita akan urai kenapa di bagian tanahnya, di bagian dekat akar yang banyak mengandung nitrogen sampai 3.000 kilo per HA. Gitu. Distribusi ini pada apel yang paling banyak adalah di daun. Nih, karena dia pembentuk nitrogen. Nah, sekarang nitrogen adalah dalam tanam itu bentuknya adalah satu asam amino. Rantai CHNH2COOH, rantai C-nya ini akan panjang gitu ya. Nah, ini asam amino ini disintesis melalui 3 cara, yaitu reduksi nitrat. Jadi mereduksi nitrat-nitrat yang ada, kemudian diambil N-nya saja. Gitu. Jadi karbon-karbon organiknya bisa dibuang, bisa dipakai kembali atau gitu. Kemudian ada aminasi reduksi. Nah, aminasi ini apa? Aminasi itu gugus amin. Gugus amin itu dari misalnya amonia gitu ya yang tereduksi. Kemudian ada transaminasi, ditranskan. Jadi aminasi yang dirubah bentuknya sehingga dia senyawanya jadi lebih organik. Sehingga dia bisa dipakai untuk tumbuhan, nitrogennya diambil untuk dalam proses pembentukan protein, asam amino, dan lain sebagainya. Kemudian ada polimer asam amino dihubungkan dengan ikatan peptida. Gitu. Jadi asam amino dihubungkan dengan menghubung ikatan peptida itu menggunakan molekul nitrogen. Berat molekulnya kurang dari 60. Kemudian ada protein polimer asam amino dihubungkan dengan ikatan peptida. Itu juga sudah ya ini membutuhkan ikatan nitrogen. Berdasarkan fungsi protein struktural dan protein cadangan. Jadi semua di protein itu ada nitrogennya. Kemudian asam nukleat. Nah ini RNA dan DNA. Semuanya tersusun ada nitrogennya. Kemudian ada di amida, ini glutamat, asparagin, ini bentuknya glutamat dan NH2, aspartat dan NH2. Nah, kita nanti akan belajar dari mana mendapatkan NH2 ini. Kemudian ada senyawa alkaloid, ini metabolit sekunder, senyawa siklik, contohnya morfin, quinin, nikotin, ya semuanya itu berdasarkan dari nitrogen. Kalau kalian minum kopi gitu ya pagi hari, itu senyawa alkaloidnya itu berasal dari sintesis nitrogen. Itu. Pada tanaman terkonsentrasi pada kulit kayu dan akar, merupakan hasil samping metabolisme. Jadi proses perombakan metabolisme N itu berupa alkaloid terhadap serangga. Oh ya, alkaloid ini pentingnya adalah terhadap serangga. Nah, sumber nitrogen yang pertama adalah tanah. Jadi nitrogen yang pertama adalah berasal dari tanah. Karena N yang ada di udara, jadi N itu adalah gas ya. N2 itu dalam bentuk gas. Jadi N saja itu tidak ada. N saja itu tidak ada dan dia sifatnya berbahaya. Tapi N2 itu dalam bentuk gas. Gas ini mungkin kalau sekarang sekitar komponennya terbanyak di alam, di udara. Sekitar 70% itu dalam bentuk N2. Tetapi dia bisa terikat dengan air dalam bentuk NO. Jadi H2O, O-nya diambil oleh N sehingga menjadi NO gitu ya. Nah, NO ini itu bisa turun dalam bentuk air hujan dan dia akan masuk ke dalam tanah. Nah, NO itu nggak bisa dipakai. Dan N2 itu kalau dia memaksa dirinya untuk masuk ke dalam tubuh tumbuhan, dia membutuhkan energi sebesar petir. Jadi sebesar sengatan listrik pada petir untuk bisa masuk. Nah, sebelum N2-nya masuk, kita kena petirnya aja, tumbuhan kena petirnya aja sudah rusak gitu jaringannya. Jadi tidak bisa dengan cara itu. Tidak bisa dengan cara memasukkan N2. Lah, gimana caranya yang paling efektif? Lah, itu membuat sifatnya menjadi organik.
Jadi harus merubah N2 itu berikatan dengan atom lain sehingga sifatnya lebih organik. Organik itu apa? Organik itu yang bisa diterima oleh tumbuhan maksudnya. Yang bisa diterima oleh tumbuhan. Dalam bentuk apa? Banyak. Nah ini, ada amonium NH4 yang sifatnya basa, ada nitrat NO3. Jadi ada, misalnya ada atom H2O, berarti atom H2O hanya 2, O-nya 1, dia bisa berikatan 2 molekul air. Jadi 2 molekul air berarti ada berapa? Hanya 4, O-nya 2, itu bisa membentuk 1 amonium. Nah, sisa O-nya kan O-nya 2. Nah, itu O-nya kurang 1. Dia harus mengambil dari orang lain. Itu. Untuk maksudnya orang lain itu atom lain sehingga O-nya menjadi 3 berikatan dengan N menjadi nitrat gitu. Amonium dan nitrat ini termasuk yang sifatnya organik. Dan ini ada tumbuhan yang bisa menerima, ada tumbuhan yang tidak bisa menerima secara langsung. Kalau bisa menerima, oke, dia langsung bisa masuk. Tapi kalau nggak bisa menerima, gimana? Ya harus dirubah lagi dalam bentuk ikatan yang lain. Misalnya urea atau apa gitu ya. Nah ini 80% berubah gas bebas. Nah tapi mungkin kalau sekarang jumlahnya tidak ini. Jadi kenapa nitrogen itu disebut daur? Karena daur itu selalu muter gitu. Jadi ketika di tanah dia dibentuk dipakai tumbuhan untuk makanan, untuk membuat protein, untuk apa. Nanti kan tersimpan dalam daun tuh dalam bentuk klorofil, dalam bentuk DNA. Nah, daun-daun itu dimakan oleh kita, oleh manusia. Manusia kan kita makan atau dimakan oleh hewan-hewan yang pemakan rumput-rumputan, sapi, kambing dan lain sebagainya. Mereka mengolah makanan itu. Ada klorofil, ada apanya di dalamnya, kemudian dikeluarkan dalam bentuk feses kita ya. Ada yang dikeluarkan dalam bentuk gas juga, dalam bentuk kentut dan lain sebagainya. Itu nanti kan dibuang, di fesesnya kan dibuang ya, dibuang maka dia akan terombak lagi oleh bakteri. Jadi muter aja begitu. Jadi fesesnya dipakai oleh tumbuhan lagi, tumbuhannya menggunakan amonium, nitrat dan lain sebagainya untuk jadi klorofil gitu. Jadi kenapa nitrogen itu sifatnya daur. Jadi ada siklusnya gitu. Nah, pupuk kimia itu atau pupuk buatan itu juga mengandung nitrogen kan NPK kan ya. Natrium, fosfat, kalium gitu. Atau nitrogen yang difiksasi oleh mikroorganisme atau hasil dekomposisi serasah. Nah, kalau tumbuhan itu ada yang dimakan oleh kita, nanti feses kita nanti jadi pupuk. Jadi pupuk kemudian difiksasi oleh mikroorganisme. Tapi misalnya nitrogennya tersimpan dalam daun dan digugurkan dalam bentuk senesen jadi serasah. Nah, serasah ini dihasilkan dari nanti dikomposisi oleh bakteri mikroorganisme di dalam tanah juga akan menghasilkan N. Gitu ya. Jadi sumber N itu sama Allah itu dikasih berlebih buat daun. Karena dia satu-satunya makhluk hidup yang bisa merubah N itu untuk bisa dikonsumsi. Gitu. Jadi kita nggak bisa makan nitrat, nitrit, dan amonium secara langsung, nggak bisa. Karena itu racun bagi kita kan ya. Kita nggak ada kan ya yang makan amonia ya. Nggak ada kan yang makan amonia. Tapi tumbuhan makan amonia itu. Dalam yang sudah dikeluarkan oleh mikroorganisme, dirombak oleh bakteri, dia mengkonsumsi itu. Artinya dia diserap gitu ya, bukan makan secara bagaimana, tapi diserap gitu. Diserap amonia jadi nitrat, jadi nitrit, kemudian masuklah ke daur siklus asam sitrat gitu. Nah, hasil asam sitratnya, hasil bentuk lain dari perombakan amonia, nitrat, nitritnya itu dalam bentuk klorofil yang kita makan gitu ya. Kita makan bayam yang hijau-hijau yang segar-segar itu mengandung nitrogen bagi kita. Nah, kita buat apa di dalam tubuh kita setelah kita makan, masuk pencernaan, nanti bisa jadi sintesis replikasi DNA, kemudian apalagi kita jadi kita
pembentuk otot kan ya. Di otot itu ada nitrogen juga. Kemudian sisanya nanti dalam bentuk feses gitu ya. Jadi tidak semua juga dipakai. Di feses juga ada nitrogen gitu. Di feses kita juga ada. Kemudian feses kita kan nanti dirombak oleh mikroorganisme atau diurai gitu, dikomposisi. Nah, dia akan kembali terurai lagi untuk pupuk lagi, begitu seterusnya. Jadi ada siklus yang berputar. Ini mana ya, Kak, ada siklusnya? Ini pupuk buatan, fiksasi nitrogen, nah ini dengan bakteri Rhizobium. Tuh, sebentar, saya stop dulu. Nah, ini adalah siklus nitrogen. Jadi N2 di udara ini jumlahnya itu tadi 80%. Kemudian dia diikatkan dengan H2O itu, nah dia akan jadi NO2, NO3 dan di dalam atmosfer. Baru nanti di denitrifikasi. Jadi NO2-nya ini denitrifikasi. Kemudian menjadi NO3, menjadi NH4. Kemudian amonifikasi menjadi pupuk. Pupuk dipakai untuk tumbuhan, untuk tumbuh. N2-nya dijadikan serasah lagi, kemudian dimakan lagi. Nah, ini kotorannya jadi pupuk lagi gitu ya. Muter lagi gitu. Muter lagi atau dilepas dalam bentuk N2 atau dipakai untuk industri-industri ini dipakai. Kemudian dia menghasilkan NH4 derifikasi ke tanah, kemudian jadi pupuk dipakai untuk tanaman. Begitu seterusnya, gitu ya. Jadi nanti ada juga yang dipakai bakteri-bakterinya ini dipakai untuk membentuk gas gitu ya, dalam fermentasi mungkin, dalam bentuk apa gitu ya, dia menghasilkan NH3. Ada nggak sih proses fermentasi yang baunya sampai nggak enak? Pernah nggak? Sesuatu yang terfermentasi atau terjadi pembusukan sampai baunya nggak enak dan menghasilkan gas gitu ya. Nah, itu juga menghasilkan mungkin ada NH3 atau amoniaknya gitu ya. Dia akan keluar ke udara. Kemudian dia turun lagi dalam bentuk hujan gitu seterusnya. Jadi N ini jumlahnya di dunia ini mungkin kalau dihitung itu secara total itu tetap gitu ya. Karena ada yang tersimpan di daun, ada tersimpan di tubuh kita, ada tersimpan di otot hewan, tersimpan di udara, tersimpan di tanah, tersimpan di awan, tersimpan di mana-mana gitu ya. Tapi jumlahnya tetap gitu, nggak akan pernah berubah gitu. Sama seperti air gitu ya. Ada yang jadi es teh, ada yang jadi di sungai, ada yang jadi air comberan, ada yang sudah masuk tanah dan lain sebagainya. Jumlahnya tetap gitu. Jumlahnya tuh tetap, tapi bentuknya itu sudah berubah-berubah gitu. Tapi kalau dikumpulkan lagi itu ya sama gitu, jumlahnya itu tetap sama gitu. Nah, ini N-atmosfer ini melakukan fiksasi biologis dengan bakteri-bakteri fiksasi. Harusnya ke depan dulu. Tadi ada proses Rhizobium dan lain sebagainya. Itu salah satu mikroorganisme yang paling banyak menggunakan nitrogen dalam proses dekomposisi atau perubahan dari feses menjadi pupuk atau serasah menjadi pupuk. Kan kalau kita kan penelitiannya seringnya ke PCO, pupuk cair organik. Nah, itu kan pasti ada unsur N-nya, tapi kadang mahasiswa itu yang sering saya lihat itu tidak ngukur N-nya. Padahal kan dari pupuk cair organik itu ada proses fermentasi, dekomposisi, perubahan dari serasah gitu ya, dari selulosa menjadi cair gitu kan ya. Itu pasti ada perubahan gitu kan ya. Ada proses hidrolisis, perubahan jadi apa gitu ya, sehingga airnya itu mengandung nitrogen, mengandung mikroorganisme dan nitrogen. Nah, ketika pupuk cair organiknya itu diberikan ke tanaman, apakah unsur N-nya itu masih sama? Itu yang tidak pernah dilihat oleh peneliti-peneliti kakak tingkat kalian yang sedang melakukan skripsi. Banyak banget atau
khususnya bimbingan saya ya, ada 4 orang, jadi ada 4 orang bimbingan saya, 3 diantaranya ini semua PCO gitu ya. Penelitiannya tentang pupuk cair organik gitu. Tapi mereka itu fokusnya adalah pada pertumbuhannya, pada tinggi tanaman, pada lebar daun gitu ya, pada warna klorofil dan lain sebagainya. Tapi nggak lihat apakah unsur N-nya ini dari yang tidak ditambahkan dengan yang ditambahkan itu terjadi perubahan. Itu nggak diukur. Padahal kan esensialnya penambahan pupuk itu ada pada unsur haranya gitu. Paham nggak? Tapi kenapa unsur haranya itu nggak dihitung? Malah efek dari unsur haranya sendiri yang dihitung gitu. Padahal belum tentu. Atau jangan-jangan pertumbuhannya ini tidak serta-merta karena adanya N. Tapi misalnya karena hormon gitu ya. Karena pertumbuhannya ada efek karena hormon. Kan kita nggak tahu pertumbuhan itu disebabkan oleh banyak hal. Sudah dijelaskan kan oleh Pak Yono ya, bahwa pertumbuhan itu faktor yang mendukung itu sangat banyak sekali, dari lingkungannya, dari genetiknya gitu ya, dari metabolit sekundernya, dari suhu lingkungan mungkin, atau kondisi cekamannya mungkin yang dia membuat dia cepat tumbuh dan lain sebagainya. Kan kita nggak tahu itu semua dari apa gitu. Tapi esensialnya pemberian pupuk itu adalah unsur haranya. Tapi kenapa nggak pernah ada yang menguji di unsur haranya? Nah, itu yang jadi PR saya banget untuk merombak pola pikir gitu ya. Jadi selama ini penelitian yang dilakukan itu sama seperti kakak-kakak kelas saya waktu saya masih S1 gitu ya. Jadi pemberian pupuk, perubahan media tanam gitu ya, dengan melihat pertumbuhan. Nah, itu sudah dilakukan oleh kakak tingkat saya 15 tahun yang lalu. Saya lulus 2010. Padahal tahun 2005 itu sudah ada yang penelitian seperti itu, kan berarti sangat ini sekali, sangat metode lama sekali gitu. Ya memang nggak apa-apa misalnya pengaruh pupuk, tapi yang dilihat adalah unsur pupuknya ini sampai nggak pada esensi metabolisme gitu loh. Itu yang perlu dilihat. Nah, itu nggak pernah ada. Tapi sekarang, teknologi sekarang itu sudah bisa. Jadi analisis tanah, mengukur N pada daun, mengukur N pada batang, itu sudah ada alatnya. Nggak kayak 10 tahun yang lalu, nggak kayak 15 tahun yang lalu gitu loh. Gitu. Jadi saya harapkan untuk angkatan 2019 karena sudah dapat materi metabolisme nitrogen, nanti ketika penelitiannya ke arah pengaruh media tanam gitu ya, pengaruh media tanam pada pertumbuhan gitu. Yang dilihat adalah pertumbuhannya aja. Yang diukur adalah lebar daun, tinggi batang, kemudian berat basah, berat kering. Bukan itu esensinya. Tapi medianya ini mengandung apa sehingga membuat pertumbuhannya jauh lebih baik, kan begitu. Nah, ketika pertumbuhannya ini meningkat atau ada peningkatan pada pertumbuhan, ya kita harus lihat sejauh mana di dalam metabolisme itu media ini berpengaruh kayak gitu. Kalau medianya ini sifatnya dia menambahkan unsur esensial seperti nitrogen, fosfor, kalium, ya berarti harus kita ukur kan gitu. N-nya berapa, P-nya berapa, K-nya berapa, NPK-nya itu harus dilihat berapa kan begitu. Tidak di tanah saja, tapi juga di tumbuhannya juga diukur berapa, serapannya seberapa besar kan begitu. Ya paham ya? Karena sudah mendapatkan materi ini, sehingga nanti kalau skripsi jangan ada lagi judul yang berkaitan misalnya pengaruh pengaruh pemberian pupuk cair organik terhadap pertumbuhan, tapi yang dilihat tinggi batangnya, lebar daun, kemudian jumlah buah dan lain sebagainya. Jangan begitu ya. Itu sudah 15 tahun yang lalu terjadi. Gitu. Kemudian untuk berkaitan dengan N ini, proses fiksasinya gimana sih sehingga N itu bisa dijadikan organik. Gitu. Nah, ini
ada namanya enzim proses N ya, penambatan N pada bintil akar. Ini sebelumnya pasti ada lagi. Sebentar. Bukan. Ada enzim, jadi dia harus membutuhkan enzim. Karena enzim ini sifatnya bekerja spesifik ya. Dia hanya, kalau enzim nitrogenase, berarti dia hanya bekerja pada penambatan nitrogen. Gitu. Ada substrat, ada nitrogen. Untuk mereka bisa bergabung, ini membutuhkan enzim. Enzim itu perantara. Kalau apa namanya, di biokimia, enzim adalah sudah dapat biokimia ya. Biokatalisator itu. Ya, oh ya betul. Dia adalah biokatalisator. Biokatalis itu adalah menjembatani suatu reaksi gitu ya. Yang awalnya nitrogen dan substratnya itu tidak bisa bergabung, maka dijembatani oleh namanya enzim. Ya, biokatalis itu jembatan gitu ya. Enzim nitrogenase dan metaloprotein atau MOFE protein dan FE protein. Nah, ini adalah enzim penjembatan terjadinya penambatan nitrogen. Jadi kalau tidak ada enzim ini, maka N ini tidak akan mungkin tertambat, tidak mungkin tertangkap gitu. Kemudian aktivitas enzim nitrogenase rusak oleh adanya O2. Jadi sangat-sangat apa istilahnya ya, kalau rusak karena O2 itu teroksidasi ya. Enzimnya ini sangat mudah teroksidasi gitu. Kalau tahu itu kan apa namanya, apel kayak gitu-gitu yang berwarna coklat ketika dia kena udara. Nah, itu adalah zat-zat yang mudah teroksidasi. Gitu. Aktivitas enzim nitrogenase ini tidak bisa dengan O2, jadi sehingga harus kedap udara. Nah, ada leg hemoglobin yang mengatur penambatan O2. Jadi ini mengatur ini, sehingga kalau ada O2, nitrogenasenya rusak, sehingga butuh leg hemoglobin untuk mengatur. Jadi menghambat sebentar O2-nya masuk ke akar, menghambat sebentar agar enzim ini bekerja, agar N2-nya bisa masuk. Jadi kontrolnya ada di leg hemoglobin. Kalau ini tidak bekerja, leg hemoglobin ini tidak bekerja, maka nitrogennya nggak akan mungkin tertambat. Gitu. Karena enzim ini akan nggak ada ketika adanya O2. Gitu. Kemudian syarat untuk aktivasi nitrogenase adanya substrat. Substratnya dalam bentuk apa? Mungkin N-nya tertambat dengan H3, gitu ya. H3 berarti H3 itu adalah substratnya atau sumber energi lain, atau reduktan atau ferredoksin, flavoprotein dan lain sebagainya. Jadi ada banyak substrat di dalam akar gitu ya, untuk mengaktifkan nitrogenase. Ingat ya, nitrogenase rusak karena adanya O2. Sehingga untuk menghambat O2 ini tidak ada sementara harus ada leg hemoglobin pada rizobium agar bisa enzim ini bekerja menambatkan N pada mikroorganisme, pada rizobiumnya. Nah, ada dua jenis, ada simbiotik, ada yang non-simbiotik. Ini yang simbiotik seperti azotobakter dan clostridium. Nah, ini juga bakteri-bakteri pendegradasi nitrogen juga. Gitu. Nah, kalau ini nitrogen pada tanaman dikendalikan oleh nitrogen yang dari serasah. Nah, itu didekomposisi. Nah, ini banyak faktor yang memengaruhi ketersediaan nitrogen pada tanah yang berkaitan dengan serasahnya.
terkait dengan lebar daun, mungkin dengan kadar klorofil daun yang menjadi serasah gitu. Ada proses denitrifikasi, ada nitrifikasi, ada denitrifikasi. Siklus yang tadi, nah ini ada dari atmosfer ya, ini N yang ada di udara. N yang ada di udara difiksasi, fiksasi itu diikat, tadi ada namanya enzim nitrogenase. Nitrogenase itu bisa bekerja ketika tidak ada O2. Makanya butuh bakteri yang anaerob. Kalau aerob kan dia pakai udara tuh. Udara kan juga mengandung O2. Maka dia nggak bisa bekerja, nggak punya, berarti ada cara lain, Bu. Iya, ada cara lain untuk menambatkannya, gitu. Tapi tidak di sini. Kita bahas yang dengan enzim nitrogenase dulu. Kemudian dia menghasilkan nitrat, gitu. Kemudian nitrat ini sifatnya asam dan dia akan jadi protein pada tanaman atau asam amino tadi, gitu. Kemudian dia mati, tereduksi oleh tanaman hewan, dekomposisi, amonifikasi, amonium nitrit gitu ya. Menjadi nitrat, bisa juga dia terlepas ke N atmosfer lagi. Bisa ke sini lagi, bisa sini lagi gitu. Ini apalagi ini di air. Oh sama, ini juga sama. Nah, ini perubahan nitrogen di dalam tanah. Ada namanya aminisasi. Amin gitu ya, aminisasi. Pembentukan senyawa amino dari bahan organik oleh berbagai macam mikroorganisme. Jadi membuat senyawa N itu menjadi senyawa bahan organik. Kemudian ada amonifikasi. Ada aminifikasi, ada aminisasi, ada amonifikasi. Kalau amonifikasi berarti pembentukan amonium dari senyawa amino oleh mikroorganisme. Ada nitrifikasi. Ini berarti pembentukan nitrit. Itu nitrifikasi. Oleh nitrosomonas. Bakteri ya, bakteri nitrosomonas. Nah, ini daurnya asam amino menjadi klorofil, alkaloid, protein, vitamin, dan hormon mungkin. Glutamat, NO3, NO2, NH2. NH2OH menjadi NH4, ini atau disebut dengan urea, kemudian menjadi glutamat, aspartat, masuk ke amino asid. Jadi amino asid. Gitu. Ini metabolisme asam amino. Nah, ini nitrifikasi, masuk dekomposisi, amonifikasi, nitrat gitu ya. Jalurnya banyak banget. Jadi ibarat kita tujuannya satu, misalnya kita mau sama-sama ke Jakarta gitu ya semuanya. Tapi ada yang naik pesawat, ada yang naik bis, ada yang naik motor, ada yang naik mobil lewat tol, ada yang pakai kapal laut kayak gitu, macam-macam. Gitu. Ini juga ada yang di dalam air juga begitu sama. Di dalam air juga sama, dia menggunakan bakteri-bakteri yang ada di dalam tanaman air kan juga enggak ini juga kan ya. Perlu tanah juga kan. Nah, dia bakterinya ada yang tertambat di tanah juga gitu. Sama nitrat, nitrit pembentukannya. Nah, amonium itu pentingnya adalah pada pembentukan ATP. Saya naik dulu sebentar. Pada pembentukan ATP. Nah, pentingnya adalah pembentukan ATP. Nah, ATP itu terjadi di mitokondria. Kok bisa, Bu? Kok bisa sampai N itu pentingnya juga di dalam ATP pembentukan ini? Ya kan nanti bahan untuk pembentukan ATP itu apa?
pembentukan ATP-nya apa? Bahannya. Asam? Karbohidrat. Karbohidrat. Nah, karbohidrat itu apakah bisa terbentuk jika tidak ada klorofil? Tidak. Maka harus ada klorofil. Nah, yang buat klorofil adalah harus ada N. Iya, harus ada N di sini. Nah, N itu membentuk klorofil dulu, sehingga nanti proses fotosintesisnya bekerja dengan baik, menghasilkan karbohidrat, kemudian menjadi asam pirufat, ya, asam pirufat, glikolisis, ya, glikolisis, nanti jadi asam pirufat jadi asetil-CoA, maka akan terbentuk siklus Krebs, ya kan? Siklus Krebs itu masuk di dalam ini, mitokondria ini terjadi siklus Krebs di sini. Itu. Kalau siklus Krebs terjadi, maka akan menghasilkan ATP. Maka itu kenapa kaitannya panjang sekali, runtutannya panjang sekali. Kok bisa N ini penting untuk pertumbuhan gitu ya. N ini penting untuk pembelahan sel kayak gitu. Karena pembelahan sel itu kan butuhnya ATP. Ya kan? Pembelahan sel itu butuhnya ATP, kemudian ada asam amino, sintesis protein gitu ya. Tidak hanya di ATP saja, tapi sintesis protein juga butuh nitrogen. Kemudian pembentukan asam amino juga perlu nitrogen. Nah, sehingga nitrogen ini diperlukan di berbagai bidang di dalam. Kalau diibaratkan di manusia itu merambah pada segala bidang gitu ya. Semua itu perlu gitu ya. Perlu nitrogen. Gitu. Kalau ibaratnya N itu apa ya? N itu seperti sosial media gitu. Semua orang membutuhkan sosial media. Mulai dari saya gitu ya sebagai pengajar butuh sosial media, kemudian pedagang gitu butuh sosial media, apalagi butuh sosial media gitu ya, perusahaan-perusahaan besar gitu ya butuh sosial media untuk promosi dan lain sebagainya. Itu barat N itu begitu. Siklus nitrogen, ya kan? Siklusnya ada banyak model. Kenapa Bu bikin bingung ada banyak model? Ya memang jalurnya tidak satu gitu ya. Namanya juga siklus, namanya juga jalur nitrogen gitu ya. Kita bisa mendesain sendiri banyak nitrogen yang bisa kita lihat gitu. Jadi kita lihat mau dari sisi mana gitu ya. Jadi kalau mau penelitian berkaitan dengan pertumbuhan yang saya bilang tadi di awal, misalnya apa tadi PCO terhadap pertumbuhan gitu ya, pengaruh pupuk cair organik terhadap pertumbuhan. Nah, kita lihat pada jalur apa nih yang bisa nitrogen dari dalam pupuk cair itu yang bisa mempengaruhi ke pertumbuhannya gitu. Mungkin dilihat dari pembentukan ATP-nya, cek siklus Krebs-nya gitu ya. Kemudian melihat pembentukan asam piruvatnya kan begitu bisa kan ya, bisa begitu. Nah, ini ada penggunaan amonia dalam biogenesis nitrogen organik gitu. Bisa dalam bentuk glutamat menjadi nukleotida purin dalam DNA gitu ya. Ada yang transaminasi tadi, ada jadi apa namanya? Arginin, asparagin, glutamat, glutamin kayak gitu-gitu. Ya banyak banget pembentukan N untuk masuk ke berbagai metabolisme. Ini yang pakai glutamat. Karbon metabolisme ini 2 oksoglutarat ini kan hasil dari siklus Krebs ya. Gitu. 2 oksoglutarat kemudian dia menjadi glutamat ke 2 oksoglutarat. Jadi ini adalah metabolisme sekunder dari N gitu. Ada NH3 di sini, NH3 di sini gitu. Ada prolin, arginin lagi gitu, glutamat, glutamin gitu ya. Semuanya berunsur N. Gitu.
kok banyak sekali Bu? Iya, memang ya sebanyak ini gitu. Ini yang bisa diprediksi melalui hasil-hasil penelitian gitu ya. Jadi kita nggak tahu di dalam tumbuhan itu dipakai apa saja, itu nggak tahu karena ada yang dipakai untuk jadi asam amino, ada yang jadi sudah jadi protein, sudah jadi DNA, sudah jadi klorofil, kan kita nggak tahu. Jadi banyak jalurnya. Gitu. Dari sini ada yang ditanyakan? Nggak ada ya, karena semakin bingung. Ada yang ditanyakan? Kelas apa nih? Kelas C. Ada? Insya Allah belum, Bu. Oke. Atau semakin pusing? Jelas atau semakin pusing? Masih dipahami. Oke, nggak apa-apa. Saya juga dulu ketika pertama kali mengajar kan, nggak ada yang mau ya untuk membahas ini gitu. Jadi akhirnya dilimpahkan Bu Aziza saja gitu. Tapi saya bersyukur sekali bisa mempelajari asam nitrogen ini. Meskipun saya sendiri juga sulit sekali memahami nitrogen ini. Jalur yang mana sih yang benar? Ya semuanya benar gitu. Karena tujuannya adalah yang apa namanya, tujuan dari semua proses ini adalah untuk pertumbuhan perkembangan, untuk apa, ketika perkembangannya bagus itu memfasilitasi kita untuk mendapatkan sayur-sayuran yang bagus, buah-buahan yang segar seperti itu. Itu semuanya tujuannya untuk itu gitu. Jadi semua jalur itu benar, tidak ada jalur yang tidak benar. Semua jalur bisa dilewati. Karena kalau dipetakan itu ya, metabolisme di dalam tumbuhan itu jalurnya itu tidak serumit, maksudnya jalurnya itu lebih rumit daripada peta jalan yang ada di peta Pulau Jawa ini gitu ya. Jadi setiap proses itu menentukan proses perjalanannya lancar atau tidak.